Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dimanapun anda berada, selamat menikmati al-ashrul awakhir. Selamat menikmati kenikmatan, kelezatan di 10 terakhir dari Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memasuki 10 terakhir Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada yang menarik. Apa itu? Baru saja kita talaki, baru saja kita belajar duduk menimba ilmu dengan para masyayikh, tuan guru kita di Jumhuriyah di Misra namanya, tepatnya di Jami' Al-Azhar, di Al-Azhar University, bahwa puasa itu menjadikan umat semakin tahu, semakin paham. Maka pemahaman di era milenial yang harus kita landaskan dalam segala aktivitas kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan mencakup daripada integritas ilmu untuk tidak salah berpikir, kemudian metodologi untuk baik berpikir, untuk kemudian mendapatkan riset atau manfaat ilmu yang kita telah untuk kemudian kita amalkan, dan tidak lepas dari nilai-nilai tasawuf yang kita tahu. Katakanlah saja misalnya ulama-ulama tasawuf selalu menghadirkan hati dalam segala aktivitasnya. Tidak fakkara biqalbihi, kalau dia kemudian berpikir, bicara itu dengan hatinya, tidak dengan otaknya saja. Bahkan Syekh Shalih bin Utsaimin, ulama kenamaan dari Saudi Arabia, mengatakan bahwa hudurul qalbi wa sukunul jawari, tidak akan lepas yang namanya aktivitas dengan hati kita, menghadirkan hati untuk kemudian akan memperkaya daripada organ tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali datang pertanyaan kepada kita tentang manhaj. Maka guru-guru kita, ulama kita, masyayikh kita mengingatkan bahwa manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar adalah manhaj yang memang manhaj wasatiyah, manhaj pertengahan, la gharbiyah wala syarqiyah, tidak kemudian ke barat atau ke timur, tapi wasatiyah, pertengahan. Ini yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Abdul Fatih Al-Qusi, mantan Menteri Agama Mesir. Beliau pun menegaskan bahwa manhaj wasatiyah, ya, pertengahan ini sangat populer dan dikaitkan dengan segala amaliyah Azhar, baik dalam urusan beribadah, bersosial, dan berpolitik, terlebih kepada pendidikan tentunya. Ketika manhaj wasatiyah ini kita bisa hadirkan, terlebih kita puasa di tengah pandemi yang prihatin, tidak seperti puasa-puasa sebelumnya, maka ketika kita mampu menghadirkan sikap wasatiyah dalam berpuasa kita untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh akan mendatangkan kemakmuran, kemajuan, peradaban yang baik untuk menjauhi segala perselisihan dan perpecahan. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari apa yang ditunjukkan Allah dalam destinasi yang disampaikan di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Maka dari beberapa aktivitas yang kemudian merujuk kepada hal ikhwal keagamaan, maka tidak lain adalah satu pemahaman bahwa al-fiqhu wal fahmu. Maka itu selalu dikaitkan aktivitas kita untuk memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya urusan akidah, bukan hanya urusan syariah, tapi juga urusan ihsan,
dan mana kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di sini kita akan menjadikan man lam yaqrawil hawasi ma hawa syai'un. Tidaklah menjadi apa-apa orang yang kemudian punya pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya jika dia tidak melihat pinggiran, catatan pinggir, orang-orang pinggir, orang-orang kecil. Maka mari dengan puasa di bawah pandemi kita jadikan pengetahuan kita menjadi lebih sikap wasatiyah dan lebih peduli untuk saudara kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita ataukah tidak, namun kita istirja, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah melegalkan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Istirja adalah peningkatan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita meningkat ketakwaan kita, sikap wasatiyah kita, kepedulian kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bertemu kembali dengan Ramadan Allah setelahnya. Amin ya mujibas sa'ilin, amin ya khairan nasirin. Mudah-mudahan semakin bermanfaat hidup kita untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zambi abdi. Terima kasih, tetap semangat sampai tetes penghabisan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.